Nah, jadi itu sebenarnya thesis statement yang mau saya sampaikan ke masyarakat Aceh terutama yang nyo vaksin nyo atau orang Yahudi, nyo atau awak Israel. No. Salah satu bisa menstop pandemi smallpox ini adalah dengan variolasi yang dibawa dari Turki Utsmani tadi. Ulama ini juga menjadi kunci gitu untuk turut menjadi mengedukasikan ke masyarakat bahwa ya imunisasi itu adalah ya mubah. Fatwa ulama sudah jelas disampaikan. Jadi sederhananya seperti ini, sebetulnya imunisasi itu dibuat landasannya dua, landasan utamanya dua. Yang pertama adalah penyakit yang sangat mudah menular. Ya, jadi kan kita belum pernah nih mendengar imunisasi misalnya penyakit yang tidak menular, misalnya cemekam katakanlah. Tidak ada nih penyakit imunisasi cemekam. Pasti imunisasi itu dibuat penyakit-penyakit yang mudah sekali menular. Bayi-bayi yang lahir di rumah sakit sebelum dipulangkan dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi BCG lebih dini. Tujuannya tadi supaya terhindar dari kontak dengan orang-orang yang membawa kuman TBC tadi. Dan kasusnya banyak sekali di Aceh. Ya, kita Aceh ini termasuk daerah yang kasus PD3I atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah di Indonesia cukup tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Fariska di acara Ngobrol Pintar Bareng Sobat Sehat. Ngopi bareng ini. Oke, dalam 30 menit ke depan kita akan membahas tuntas tentang kesehatan bersama para ahli. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang imunisasi perspektif antara awam dan medis. Bagaimana mungkin keraguan Yanda dan Bunda yang memikirkan sebenarnya boleh nggak sih nggak divaksin, ataupun mungkin kenapa sih harus divaksin, kita akan bahas. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih bareng yang telah hadir di depan kita. Ada dua narasumber terbaik ya. Yang pertama ada Dr. Zaki Akbar, SPA ya dokter ya. Dr. Zaki merupakan tamatan di FK Unsiyah 2006 dan spesialisasinya di Unpad pada tahun 2015 ya dok ya. Saat ini praktisi di Rumah Sakit Zainal Abidin di bagian ilmu kesehatan anak dan staf di FK USK, serta juga wakil IDAI Banda Aceh. Selamat sore dokter. Selamat sore. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua, ada Dr. Muhammad Rinaldi Sufri MPH. Dan dokter ini merupakan sama ya dok, splitting ya, FK USK di 2006, MPH-nya di Curtin University Western Australia dan melakukan fellowship di UK ya. Jauh kali ya dok ya, demi vaksin tadi ya dok ya. Ya, vaksin tadi. Oke, dokter juga bekerja di Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Banda Aceh ya dok ya, dan Sekretaris Pendoki Aceh. Baik, selamat datang dok di podcast kesayangan kita. Baik, sebelum kita membahas tentang ini dok, mungkin kita akan membahas dulu sedikit tentang definisi ya dok, supaya tidak simpang siur sebenarnya imunisasi itu apa. Boleh dijelaskan oleh Dr. Zaki? Ya, oke, baik, terima kasih. Selamat sore semua. Apa sih itu imunisasi? Karena bahkan ada yang masih bingung nih, apa beda imunisasi dan vaksin. Ya, kita ingat dulu waktu zaman COVID, ada masyarakat yang bilang kalau divaksin saya mau, tapi kalau diimunisasi nggak mau. Artinya kan masyarakat belum paham betul sebetulnya apa itu imunisasi dan apa itu vaksin. Nah, kalau vaksin adalah produk biologis ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, baik itu melalui suntikan atau melalui tetes ya. Ada beberapa vaksin yang melalui tetes. Ya, tujuannya tadi untuk menimbulkan kekebalan. Nah, produknya adalah vaksin. Sedangkan imunisasi adalah upayanya. Jadi upaya yang kita lakukan dengan cara tadi untuk menimbulkan kekebalan secara aktif. Jadi yang membentuk kekebalan itu sebetulnya tubuhnya sendiri. Nah, jadi kita harapkan dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi ini dapat menimbulkan kekebalan alami sehingga seseorang bisa terhindar atau mencegah timbulnya penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berarti dia itu ada produk dan ada yang kita masukkan, produk tadi yang kita masukkan ke dalam tubuh itu namanya imunisasi dok ya. Iya. Jadi jangan tukar-tukar lagi ya bun ya. Bukan berarti imunisasi itu adalah perlakuannya, vaksin itu adalah produk yang dimasukkan. Iya. Ya. Kira ada tambahan dari dokter Rinaldi? Ya mungkin sederhananya adalah kalau bisa kita sampaikan bahwa imunisasi ini kita analogikan dengan
eh, seorang polisi ya yang pingin nyari kriminal, ya. Sebelum nyari kriminal, seorang polisi itu sebelumnya harusnya di training. Nah, kalau ingin nangkap seorang kriminal yang kita ibaratkan penjahat, ini polisi ini itu kan nggak harus serta-merta melihat tubuh si kriminal ini. Dia cuma perlu melihat wanted poster ataupun foto si kriminal aja supaya kemudian ketika dia sedang patroli bisa nangkep si kriminalnya. Kurang lebih itulah analogi dari imunisasi ini. Jadi tubuh kita itu mengenal kuman penyakit dan bisa mengidentifikasi. Sel memori dalam tubuh kita bisa mengidentifikasi penjahat ataupun kuman yang jahat, dan ketika ketemu ditangkap dan dilawan. Kurang lebih seperti itu sebenarnya singkatnya imunisasi ini gitu. Baik. Jadi karena kita hari ini bahas tentang imunisasi pada anak, Dok. Berarti ada beberapa jenis ya, Dok, imunisasi pada anak. Ada yang wajib, ada yang tambahan ya, Dok ya. Boleh dijelaskan, Dok, kira-kira apa saja sih imunisasi yang wajib pada anak-anak dan usia sampai berapa aja yang wajib tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada program pemerintah itu ada di Permenkes nomor 12 tahun 2017 ya. Dulunya kita imunisasi itu ada program imunisasi dasar lengkap. Ya, dasar lengkap itu imunisasi yang diberikan hingga anak usia 9 bulan ya. Yang sekarang di 2024 dengan Permenkes yang baru revisi, kita programnya jadi naik tingkat nih menjadi imunisasi rutin lengkap. Nah, imunisasi rutin lengkap itu adalah imunisasi yang pertama, imunisasi dasar lengkap tadi ketika bayi baru lahir itu kita berikan vaksinasi hepatitis B. Lalu juga sekarang anjurannya adalah tambahannya BCG dan polio ketika bayi sebelum dipulangkan. Lalu selanjutnya ada pemberian DPT di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Serta ada tambahan PCV, pneumokokal vaksin mencegah pneumonia pada anak, serta rotavirus. Nah, di usia 2, 4, dan 6 bulan. Dan 9 bulan diberikan imunisasi campak. Itu imunisasi dasar lengkap. Nah, kita mau lebih lanjut lagi, ditambah dengan imunisasi booster atau tambahan. Nah, booster itu ada PCV ulangan di usia 12 bulan, ada DPT ulangan, dan campak ulangan di usia 15-18 bulan. Itu masuk ke dalam imunisasi di bawah 2 tahun. Nah, sesudah itu ada lanjutannya lagi, imunisasi usia sekolah. Nah, kalau kita program pemerintah ada BIAS namanya, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, itu ada ulangan nanti DT, juga ada MR di usia kelas 1 atau kelas 2 SD dan kelas 5 SD. Nah, ini kita harapkan cakupannya meningkat dari mulai lahir sampai anak usia sekolah dasar seperti itu. Baik. Tadi kan, Dok, kita udah bahas tentang yang wajib ya, Dok ya. Kira-kira nih, Dok, kalau misalnya pada bulan kedua lupa nih, udah kelewatan. Kira-kira apakah kita langsung next step atau memang tetap mengikuti jadwal vaksin sebelumnya, Dok? Iya, sebetulnya prinsip imunisasi seperti ini. Lebih baik telat daripada tidak dapat sama sekali. Ya, itu yang prinsip yang pertama perlu dipegang. Jadi buat para orang tua nggak perlu khawatir nih kalau ada anaknya, aduh ketinggalan nih jadwal imunisasinya atau sudah telat. Nggak apa-apa, karena sebagian besar imunisasi itu bisa kita catch up, kita kejar. Jadi contoh misalnya anak belum mendapatkan DPT di usia yang harus dianjurkan pada usia 2, 3, 4 bulan. Nah, itu bisa kita berikan kapanpun sampai anak usia 18 tahun. Nah, tapi memang ada beberapa imunisasi atau vaksin yang pada usia tertentu itu tidak bisa diberikan lagi. Jadi misalnya contoh BCG anjurannya adalah sampai usia 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun itu tidak diberikan lagi karena dianggap sudah pernah terpapar kuman TBC karena kita negara endemis TBC. Nah, contoh yang lain adalah misalnya rotavirus. Nah, itu diberikan hingga usia 6 bulan. Ketika anak sudah di atas 6 bulan itu tidak diberikan lagi. Tapi sebagian besar vaksin lainnya adalah kalau telat itu masih bisa di catch up sampai usia 18 tahun untuk anak, bahkan masih bisa diberikan di usia dewasa. Baik, berarti kalau misalnya telat nggak apa-apa ya, Dok ya, daripada nggak sama sekali ya, Dok ya. Tapi menarik nih, Dok, nggak sama sekali. Ini kira-kira apa sih, Dok? Apa ya, humor-humor atau mungkin bukan humor ya, rumor yang mungkin selama ini menjadi bulan-bulanan yang kenapa sih harus divaksin? Kenapa sih banyak orang nggak divaksin? Karena ada beberapa kali saya pernah apa namanya, Dok, meliti ini ya di daerah Sibre itu rata-rata padahal tingkat
pengetahuan orang tuanya udah S2 segala macam tapi anaknya tidak divaksin. Berarti kan tidak ada pengaruh antara pengetahuan orang tua terhadap anak tadi ya dok ya. Ternyata ada faktor-faktor lingkungan yang mungkin mendukung untuk tidak vaksin tadi. Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya benar, dalam ilmu public health kita memang di tahun 2020 itu ada namanya 10 most serious global health problem, yang salah satunya disebut dengan vaccine hesitancy, yaitu keraguan-raguan vaksin. Nah, keraguan-raguan vaksin adalah definisinya dibuat oleh State Advisory Group dari WHO, yang di situ mendefinisikan bahwa ada sebuah kontinuum kondisi di mana orang itu antara ragu atau yakin untuk vaksin, dan penyebabnya itu banyak sekali. Namun secara umum ada 4 faktor ya. Sebenarnya ada sekitar kurang lebih 16 yang bisa kita kaji yang menyebabkan kenapa orang tua ini menolak ataupun seseorang itu menolak vaksinasi atau refusing to vaccinate. Nah, yang pertama itu ada jadi memang di dalam tahun 2020 WHO itu merilis 10 most serious public health threat, yang salah satunya adalah vaccine hesitancy, yaitu keraguan-raguan vaksin, di mana orang menolak untuk divaksinasi. Dan WHO udah mengkaji bahwa memang ada beberapa faktor. Yang pertama asumsi risk and benefit. Apa sih resiko divaksinasi? Kemudian benefitnya apa, manfaatnya? Kemudian yang kedua ada cultural and religious impact, di mana diasumsikan dengan isu halal dan haram. Dan ketiga yang paling sering juga adalah mengkomparasikan dengan natural immunity, yaitu biasanya dikontradiktifkan dengan ASI gitu. Jadi why should we immunizate kalau memang udah ada imunnya, ASI-nya si anak. Nah, dan dikaji ternyata di negara Islam, kalau dalam konteks Indonesia di Aceh, kalau tadi Dr. Arisa sampaikan bahwa memang tahun 2017 ada rilis tentang bahwa outbreak in Muslim population countries. Jadi memang outbreak itu paling sering kejadiannya di Muslim populated countries. Jadi isunya paling dekat dengan isu religi. Isu religi itu juga dibelah menjadi beberapa macam. Yang pertama isu halal haramnya. Yang kedua wajib atau tidaknya. Dan yang ketiga adalah tadi connect lagi, Tuhan udah menciptakan kita sempurna. Why should we immunize? Nah, dan itu sebenarnya isu-isu penolakan juga dikaitkan dengan itu. Dan satu lagi yang paling parah adalah sebenarnya isu tentang ya bahwa produk vaksin ini adalah berasal dari Yahudi, Israelnya, produk Yahudinya. Nah, itu jadi isu-isu konspirasi satu lagi itu sangat mengisi kepala dari orang-orang tua, masyarakat kita, sehingga mau nggak mau ketika kita sampaikan anak untuk imunisasi, yang pertama dibilang adalah yang produk Yahudi, produk Israel. Padahal kalau kita lihat kembali, kita trace secara histori, saya udah collab dengan seorang historian, seorang pakar sejarah di Aceh, bahwa memang ketika kita trace secara histori, awal sejarah dari vaksinasi itu kan meskipun dipopulerkan oleh Edward Jenner pada tahun 1800-an, awalnya pertama itu kan berawal dari produk dari tabib-tabib di Turki Utsmani, namanya variolasi. Nah, tahun 1500-an itu udah ada kasus kayak pandemi kita dulu, di sana dulu ada pandemi smallpox namanya. Nah, dan seluruh Eropa itu mencari efforts untuk gimana cara ngobatin smallpox ini, pandemi smallpox. 1400-an, 1500-an. Ternyata di Turki Utsmani tahun 1600-an udah ada praktek variolasi. Orang-orang yang diberi nanah smallpox itu, ya, dia yang teknik variolasi ini adalah teknik yang paling dekat dengan vaksinasi. Artinya apa? Nanah dari orang yang sakit, ya, itu diambil kemudian dimasukkan ke lengan orang yang sehat.
Nah, itu metode kuno dari vaksinasi, teknik kuno dari vaksinasi. Dan kemudian ini dikembangkan. Siapa yang promosikan ke Eropa? Ada satu orang eh, ambassador, duta besar Inggris di Turki Utsmani, yang kemudian melakukan transfer teknologi itu ke Inggris. Inggris dulu kan Royal Community College-nya yang menguasai ibaratnya WHO-nya lah. Nah, dari situlah pertama terjadi transfer teknologi dari Turki Utsmani ke Inggris, dan kemudian salah satu bisa menstop pandemi smallpox ini adalah dengan variolasi yang dibawa dari Turki Utsmani tadi. Nah, jadi itu sebenarnya thesis statement yang mau saya sampaikan ke masyarakat Aceh, terutama yang nyo vaksin nyo atau orang Yahudi, nyo atau awak Israel. No, kalau dicari, dilacak manuskripnya, bahkan dokter-dokter dari tamatan Utsmani itu yang dikirim ke Yunani, ke Eropa, itu mereka yang lakukan teknik itu kemudian disebar di Eropa dan menyelesaikan wabah pandemi itu. Nah, itu kurang lebih sejarah awalnya dari vaksinasi. Tapi selain itu juga ada beberapa faktor dalam rumah mungkin dok ya? Betul. Iya. Dalam rumah yang paling sering apa kira-kira ya dok? Saya tambahkan mungkin seperti Dokter Naldi sampaikan dulu, mungkin di Aceh, setiap daerah mungkin punya dasar yang berbeda-beda menjadi alasan penolakan vaksin. Kalau di Aceh dulunya kita lihat salah satu faktor utama adalah halal haram. Tapi saat ini kita lihat ada shifting nih, pergeseran alasan utama orang penolakan imunisasi, terutama pasca pandemi COVID kemarin, karena banyak juga hoax-hoax beredar terkait efek samping imunisasi. Nah, ada yang mengatakan bahwa sesudah imunisasi itu jadi lumpuh, jadi bahkan ada yang bodoh, idiot, ada yang meninggal, kejang, segala macam. Ya, jadi kita lihat sekarang bahkan banyak orang tua yang takut anaknya diimunisasi karena penyebab utama takut efek samping. Ya, jadi ada sedikit pergeseran yang awalnya lebih fokus ke halal haram, sekarang lebih fokus ke takut timbul efek-efek samping. Nah, efek samping ini kan memang ada efek samping yang bisa diprediksi, ada efek samping yang kita sebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada juga memang efek samping yang sebetulnya hoax, ya seperti tadi, lumpuh, bodoh, idiot lah, macam-macam yang kita dengar. Itu yang perlu kita luruskan di masyarakat. Nah, jadi pernah ada survei untuk di wilayah Aceh yang dilakukan oleh UNICEF. Ya, yang pertama menjadi dasar penolakan adalah takut efek samping, yang kedua isu halal haram, yang ketiga adalah tidak diperbolehkan oleh keluarga. Nah, dari survei ini juga sebetulnya siapa sih yang paling sering menolak vaksin? Nah, ternyata yang kelompok yang pertama adalah kelompok ayah. Nah, ini kelompok ayah ini mungkin kita capek ayah. Iya, mungkin khawatir nanti anaknya demam, takut orang tuanya nanti capek harus menjaga anaknya demam, jadinya penolakan biasanya dari ayah. Kelompok kedua adalah nenek biasanya. Iya, betul. Ya, kalau ibu itu sebetulnya sederhana. Pengalaman kami, kalau kita jelaskan dengan baik, kita jelaskan dengan detail kepada ibu, biasanya jawabnya tuh simple nih. Dok, saya yang terbaik buat anak aja lah, saya ikut gitu. Tapi kalau sudah ke ayah, ke nenek, biasanya banyak pertimbangan lain, sehingga kalau ibu nanti ujung-ujung ikut gimana ayahnya, gimana neneknya, sehingga kayak tadi banyak pasien-pasien yang anak-anak yang menolak imunisasi gitu dari keluarga. Ya dok, dari yang saya pernah teliti kemarin itu juga salah satunya paling sering ada ayah nggak mau yang tadinya anak sehat jadi demam, ya itu alasan paling. Betul. Terus Efek samping seperti itu. Sampai kita mau imunisasi itu dok harus nunggu di depan, dikunciin pintu, nggak mau buka karena menganggap ini tambah penyakit baru nih. Oh ya, selain itu juga kalau kami biasanya mengkelompokkan target imunisasi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama mungkin sekitar 20% lah kita perkirakan itu adalah kelompok yang sudah sadar betul manfaat imunisasi. Nah, ini biasanya dari nggak mesti dari keluarga yang berpendidikan baik kalau pengalaman kami, bahkan pendidikan orang tuanya tidak terlalu tinggi tapi punya kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya imunisasi. Bahkan tadi tidak hanya imunisasi yang wajib, imunisasi tambahan juga orang tuanya mau, bahkan harus bayar pun mereka mau. Jadi udah sadar untuk yang terbaik buat anaknya. Nah, kelompok kedua yang 20% juga persentasenya kurang lebih, ini memang yang tidak mau sama sekali.
Ya, jadi mungkin dari tenaga kesehatan, dari pemerintah, dinas kesehatan, dan pihak-pihak terkait sudah melakukan berbagai upaya, bahkan mengajak dari tokoh ulama, tokoh masyarakat. Tapi kelompok yang 20% ini tidak bisa diganggu-gugat, agak sulit sekali untuk merubah paradigma tentang imunisasi di kelompok ini. Nah, yang persentase paling besar adalah kelompok ragu-ragu tadi. Ya, mungkin sekitar 50% diantaranya ragu-ragu. Nah, pengalaman kami, sebetulnya keraguan ini timbul akibat ketidaktahuan. Jadi sumber informasi yang didapat adalah informasi yang tidak kredibel, misalnya dari media sosial, dari grup WhatsApp yang tadi, efek samping imunisasi, masalah halal haram, produk Yahudi dan segala macam yang sebagian besar adalah hoax seperti itu. Nah, ini yang kita kejar, yang kita perlu luruskan dan perlu kita beri edukasi lebih adalah kelompok yang tengah-tengah ini, yang masih ragu-ragu. Dan kita pernah melakukan bersama UNICEF, pernah melakukan edukasi kepada kelompok ayah dan kelompok-kelompok ragu ini. Bahkan sesudah kita jelaskan apa itu imunisasi, apa manfaatnya, bagaimana resikonya, sebagian besar merasa, "Dok, kalau kami dari dulu dikasih tahu seperti ini, kami mau imunisasi." Jadi sebagian karena ketidaktahuan ini makanya ragu-ragu seperti itu. Tidak ada informasi yang tepat juga Iya, ya, Dok, ya. iya. Baik, Dok. Jadi sebenarnya dampak imunisasi ini paling sering itu apa ya, Dok, kira-kira? Mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, sedikit saya tambahkan kasus tadi bahwa memang hierarki ataupun decision making dalam keluarga tadi ada di posisi ayah dan nenek. Namun secara kultural di masyarakat Aceh yang ikut ulama juga persepsi ataupun pengaruh dari ulama itu sangat memberi dampak terhadap keputusan dari orang tua ataupun ibu untuk mengimunisasi anaknya. Contoh, ibu-ibu ngaji tapi yang didengar ceramahnya adalah dari ulama yang anti-vax. Nah, informasi itu masuk, kemudian itu menjadi belief system di keluarga. Begitu juga ketika tadi bapak-bapaknya Dr. Zaki sudah sampaikan, hierarki di keluarga, decision making adalah bapak. Bapak dengar ceramah khutbah Jumat, ulamanya tengkunya bilang hana payah imunisasi. Nah, ini jadi kemudian menjadi sebuah pagar ataupun wall barrier yang sangat sulit kita tembus. Sehingga ada satu variabel yang mungkin perlu juga nanti kita kolaborasikan dari nakes, dari universitas mungkin, akademisi, bahwa ulama ini juga menjadi kunci itu untuk turut menjadi mengedukasikan ke masyarakat bahwa ya imunisasi itu adalah ya mubah. Fatwa ulama sudah jelas disampaikan, tapi mungkin nggak diseminasikan ya, mungkin nggak diturunkan ke ulama-ulama ataupun di level-level di grassroots di masyarakat bawah. Nah, kalau untuk satu lagi yang paling sering kita baru bikin konferensi, mungkin dokter juga tahu tentang konferensi kesehatan dengan ulama yang diselenggarakan oleh Unsia, bahwa memang ada satu pesan yang dari para ulama itu sampaikan bahwa kadang-kadang nakes ini nggak konsisten message-nya. Kenapa? Ada satu dokter ataupun dokter spesialis anak nyuruhnya oke imunisasi, tapi di satu sisi lain ada nakes, bahkan bidan sendiri yang katakan ya anak saya nggak imunisasi, dokter saya imunisasi. Itu jadi kemudian inconsistent message ini juga menjadi pesan yang diterima oleh masyarakat. Oh, dokter itu aja nggak imunisasi. Nah, ini harapan saya juga semoga teman-teman sejawat juga semuanya kita konsisten untuk mendukung imunisasi. Supaya kita punya ada kesamaan, kita satu suara bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat. Ya, oke. Baik, Dok. Kembali lagi ke dampak tadi, yaitu dampak eksternal ya. Saya kira dampak internal sendiri bagi anak yang tidak dilakukan imunisasi oleh orang tuanya, bagaimana Dok? Kira-kira apa sih dampak pada anak tersebut? Jadi sederhananya seperti ini, sebetulnya imunisasi itu dibuat landasannya dua, landasan utamanya dua. Yang pertama adalah penyakit yang sangat mudah menular. Ya, jadi kan kita belum pernah nih mendengar imunisasi misalnya penyakit yang tidak menular, misalnya cemekam katakanlah. Tidak ada nih penyakit imunisasi cemekam. Pasti imunisasi itu dibuat penyakit-penyakit yang mudah sekali menular. Ya. Kalau sudah timbul satu, resiko orang terdekat di lingkungannya akan terkena itu tinggi sekali. Yang kedua, kalau terkena itu ada resiko fatal, mulai dari
menimbulkan morbiditas atau bahkan mortalitas, kematian. Jadi dasar ini yang mencetuskan dibuatnya vaksin atau imunisasi tadi. Nah, ada mispersepsi di masyarakat bahwa anak yang sudah diberikan imunisasi itu dibandingkan nih, misalnya ada anak A diberikan imunisasi tapi sering sakit, sedangkan anak B tidak divaksin, tidak diimunisasi, tapi malah jarang sakit. Nah, ini mungkin persepsi yang kurang tepat. Kenapa? Karena imunisasi tadi dibuat untuk melindungi seorang anak atau seseorang terhadap penyakit tertentu. Penyakit tertentu ini adalah yang tadi, yang mudah menular dan yang kalau kena resikonya bisa fatal. Ya, jadi kalau ada anak diimunisasi BCG, tentunya harapannya adalah dia terlindungi dari penyakit TBC. Ya, apakah anak yang imunisasi BCG bisa terkena influenza? Ya pasti bisa, karena tidak ada hubungannya. Ya, jadi itu yang jadi mispersepsi di masyarakat. Jadi membandingkan kenapa anak diimunisasi tetap sering sakit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah imunisasi ini upaya kita menimbulkan kekebalan secara aktif. Jadi sebelum seseorang terpapar terhadap suatu penyakit, apakah sesudah diimunisasi anak masih bisa sakit? Tentunya jawabannya masih ada resiko, walaupun jauh lebih kecil kemungkinannya dibanding orang yang tidak diimunisasi. Nah, kesalahan persepsi di masyarakat adalah orang sering menyebutkan, ngapain juga imunisasi campak? Anak bapak A diimunisasi campak kemarin, kena juga campak gitu. Ya, itu jadi tanda tanya di masyarakat. Nah, sebetulnya imunisasi itu tetap ada resiko. Contoh, kalau saya sering menjelaskan kepada masyarakat seperti ini. Kita imunisasi itu adalah upaya mencegah suatu penyakit. Misal contoh kita semprot nyamuk lah sebelum tidur. Nah, itu kita ibaratkan semprot nyamuk itu sama dengan kita melakukan imunisasi. Tujuannya apa? Supaya tidak digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuk takut kena DBD. Ya kan? Jadi apakah kalau kita semprot nyamuk masih mungkin digigit nyamuk dan mungkin kena DBD? Jawabannya masih, tapi resikonya pasti jauh lebih kecil kalau dibandingkan kita tidak semprot nih sebelum tidur. Ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kedua yang tadi, kalau kita semprot nyamuk untuk mencegah penyakit DBD, masih mungkin nggak kita jadi batuk pilek influenza? Ya mungkin aja gitu, karena yang kita cegah tadi DBD-nya gitu, nyamuk gitu. Nah, itu yang jadi mispersepsi di masyarakat. Jadi kalau kita melakukan imunisasi sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, nah yang kita cegah adalah penyakit-penyakit yang sangat-sangat menular dan sangat mematikan. Contohnya yang pertama adalah hepatitis B. Ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Kalau anak tertular hepatitis B, itu ada resiko berkembang menjadi gagal hati, bahkan kanker hati. Yang kedua adalah BCG, mencegah TBC. Kita Indonesia merupakan negara endemis kedua di dunia. Ya, jadi sangat banyak orang-orang jalan-jalan itu membawa kuman TBC. Apalagi ya dengan budaya adat istiadat Aceh ya. Kalau ada anak yang baru lahir kita kunjungi nih, rame yang datang ke rumah. Kita nggak tahu nih orang yang datang berkunjung ke rumah bawa kuman TBC nggak. Jadi mungkin dia batuk tanpa sengaja menularkan kuman TBC kepada bayi yang baru lahir. Makanya imunisasi BCG yang awalnya dianjurkan di usia 1 bulan, sekarang diawalkan bayi-bayi yang lahir di rumah sakit sebelum dipulangkan dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi BCG lebih dini. Tujuannya tadi supaya terhindar dari kontak dengan orang-orang yang membawa kuman TBC tadi. Terus ada penyakit difteri, tetanus, pertusis, pneumonia. Nah, mungkin masyarakat belum melihat sendiri bagaimana komplikasi katakanlah difteri yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga pasiennya itu perlu dilakukan tracheostomi ya, dibolongin lehernya ya. Dan kasusnya banyak sekali di Aceh ya. Kita Aceh ini termasuk daerah yang kasus PD3I atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah di Indonesia cukup tinggi ya. Kasusnya luar biasa, difteri, tetanus bahkan yang mungkin sudah jarang kita dengar sekarang masih ada di Aceh. Apa perbedaan tetanus pada anak dan dewasa? Kalau dewasa mungkin kita terbiasa tetanus ini kalau tertusuk paku ya, tertusuk kayu, tapi tetanus pada anak ini resikonya lebih tinggi dari infeksi tali pusar, dari gigi yang bolong, dari infeksi telinga, bisa berkembang menjadi tetanus. Jadi tujuan imunisasi tadi mencegah penyakit-penyakit yang berat
dan mudah sekali menular. Harapan kita dengan cakupan imunisasi yang tinggi tidak hanya melindungi anak kita, melindungi kerabat kita, tapi melindungi orang lain di sekitarnya. Itu namanya herd immunity, ya, kekebalan komunitas. Jadi makanya target cakupan imunisasi harus di atas 80%. Jadi supaya tidak hanya melindungi orang yang imunisasi, tapi juga melindungi orang-orang yang tidak diimunisasi. Baik dok, Yes. waduh lengkap sekali ya, Yes. komprehensif. Yes. Tidak terasa sudah 30 menit kita bersama dok, membahas tentang perseptif antara awam dan medis mengenai imunisasi ini dok. Kira-kira pesan penting nih dok sebagai praktisi kesehatan untuk masyarakat sekitar Yanda dan Bunda di rumah mungkin mengenai vaksin ini tadi. Bagaimana dengan dokter Naldi? Silakan. Oke, dari saya mungkin adalah vaksinasi ini adalah salah satu yang kita tahu biasanya adalah mencegah itu lebih baik dari mengobati. Jadi vaksinasi ini merupakan teknologi kesehatan yang paling efektif sekarang untuk mencegah penyakit menular. Kemudian yang kedua, yang paling penting sekarang adalah ROI dari vaksinasi, return of investment dari vaksinasi, dari setiap program vaksinasi. Kalau kita hitung kos untuk mengobati satu penyakit difteri dengan kos diimunisasi difteri ataupun kos untuk mengobati penyakit hepatitis, kita bandingkan dengan imunisasi hepatitis, kalau dihitung maka itu ROI-nya adalah benefitnya di program vaksinasi, di imunisasi. Kita bayangkan untuk mengobati penyakit misalnya hepatitis, itu kan butuh biaya yang cukup besar, bisa mungkin 10, 20 atau 30 jutaan untuk merawat orang dengan hepatitis. Sedangkan untuk menginjeksi seorang anak itu negara sudah nge-fund gratis, free di puskesmas, sehingga ke ujungnya bahwa produktif dan wellness dan benefit yang kita dapat dari imunisasi ini begitu banyak. Kenapa? Ketika kita sakit, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk merawat si anak, waktu orang tua yang harus bekerja kehilangan produktivitas. Begitu juga anak-anak yang seharusnya anak-anak tumbuh kembang dengan baik, disupport oleh imunisasi. Ketika dia nggak diimunisasi, dia beresiko terkena penyakit terus-menerus. Dan kalau kita lihat penelitiannya, itu ada hubungannya dengan stunting. Sehingga jangan ragu, sekarang adalah logika paling logis, yang paling bagus untuk orang tua dan kita sekarang adalah di imunisasi dan vaksinasi. Karena dengan mencegah, kita bisa memusatkan energi kita pada hal yang lain. Kita bayangin program kesehatan untuk ngurusin polio yang outbreak kita tahun 2022-2023 itu begitu banyak. Padahal kita udah eradikasi. Sederhananya padahal itu bisa dicegah dengan program imunisasi polio yang non-stop pada anak-anak.